Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah menggelar rapat paripurna tentang penyampaian nota pengantar laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran atau LPPA, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD tahun anggaran 2019. Rapat paripurna yang dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19 ini menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Peserta dan tamu undangan harus memakai masker dan menjaga jarak. Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Lampung Tengah Sumarsono, didampingi Wakil Ketua 1 Julius Heri Susanto, Wakil Ketua 3 Muslim Ansori, dan para anggota Dewan dan Sekretaris DPRD Lampung Tengah Samsi Roli. Rapat paripurna dihadiri Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto, para asisten dan staf ahli Bupati, para kepala SKPD, dan jajaran Forkopimda Lampung Tengah. Sebelum sidang paripurna dilanjutkan, kegiatan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Usai menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sidang dilanjutkan dengan pembacaan LPPA tahun anggaran 2019 yang disampaikan Bupati Lampung Tengah Lukman Joyo Sumarto. Menurut Bupati Lukman, laporan keuangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai manifestasi pertanggungjawaban didasari pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan keuangan dimaksud paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Pemkab Lampung Tengah telah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2019 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Selanjutnya Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang APBD tahun 2019. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang perubahan APBD tahun 2019 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang penjabaran APBD tahun 2019.
laporan keuangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai manifestasi pertanggungjawaban yang kami sampaikan ini didasarkan pada pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menyebutkan bahwa satu, kepala daerah menyampaikan rencana peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 2. Laporan keuangan dimaksud paling sedikit meliputi A. Laporan realisasi anggaran. B. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. C. Neraca. D. Laporan operasional. E. Laporan arus kas. F. Laporan perubahan ekuitas. Dan G. Catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan intisar laporan keuangan BUMD. Memperhatikan ketentuan di atas, maka pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang APBD tahun 2019. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang perubahan APBD tahun 2019 dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang penjabaran APBD tahun 2019. Posisi keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per tanggal 31 Desember 2019 yang meliputi laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan kita telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan APBD tahun anggaran 2019 sesuai dengan kebijakan yang telah kita tetapkan bersama melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, dan telah diselenggarakan secara terkoordinasi, terpadu, teratur, dan terukur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Saudara pimpinan, para anggota dewan, dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendanaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah, sedangkan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dikategorikan ke dalam 3 bagian sumber pendapatan, yaitu 1. Pendapatan asli daerah, 2. Pendapatan transfer, dan 3. Lain-lain pendapatan yang besar. Secara keseluruhan capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 2.588.568.438 rupiah lebih, dengan uraian rincian sebagai berikut.
Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 193.634.175.000 lebih. 2. Pendapatan transfer yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, alokasi dana desa, dan pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 2.251.406.000.000 lebih. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 143.809.387.000 lebih. Belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer bagi hasil pendapatan, dan belanja transfer bantuan keuangan terrealisasi sebesar 2.523.615.000 lebih. Saudara pimpinan, para anggota Dewan dan hadirin yang berbahagia, pembiayaan itu Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 terrealisasi sebesar 140.264.890.000 lebih. Dari hasil surplus antara pendapatan dengan belanja dan pembiayaan bersih, maka diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2019 sebesar 210.840.000 lebih. Saudara pimpinan, para anggota Dewan dan hadirin yang saya muliakan, laporan perubahan saldo anggaran lebih pada 31 Desember 2019 terdiri dari saldo anggaran lebih awal dan penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar 139.955.000 rupiah lebih. Sisa untuk pembiayaan anggaran tahun 2019 sebesar 200.10.842.000 lebih, mengalami kenaikan 42,91% atau sebesar 60.050.564.000 rupiah lebih. Rincian silpa terdiri dari kas daerah sebesar 142.320.000 rupiah lebih. Kas dana DKM Puskesmas sebesar 8.998.504.000 rupiah lebih. Kas Badan Pelayanan Umum Daerah Demak Surabaya sebesar 1.302.042.000 rupiah lebih. Serta kas di BOS sebesar 8.097.971.000 rupiah lebih. Untuk posisi keuangan berdasarkan Raja Kabupaten Lampung Tengah per tanggal 31 Desember 2019 berikut. Jumlah aset Kabupaten Lampung Tengah sebesar 3.204.504.094.000 rupiah lebih. 2. Jumlah kewajiban pemerintah daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 31.999.440.000 rupiah lebih. 3. Jumlah ekuitas sebesar 3.235.504.650.000
Rp3.000 lebih. Saudara pimpinan, para anggota dewan, dan hadirin yang berbahagia. Untuk posisi laporan operasional bertanggal 31 Desember 2019 berikut. Pendapatan laporan operasional Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, lain-lain pendapatan daerah yang sama sesuai dengan laporan operasional sebesar Rp2.260.290.260.000 lebih. Beban laporan operasional Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari beban operasi, beban transfer, dan beban luar biasa tercapai sebesar Rp2.499.462.000 lebih. Dari pendapatan laporan operasional dan beban operasional, maka didapat surplus laporan operasional tahun 2019 sebesar Rp19.590.798.000 lebih. Saudara pimpinan, para anggota dewan, dan hadirin yang saya muliakan, memperhatikan ketentuan di atas, maka pemerintah Kabupaten Lampung Tengah telah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada pemerintah daerah. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang APBD tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tanggal 29 Agustus 2019 tentang perubahan APBD tahun 2019, dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 46 Tahun 2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang penjabaran APBD tahun 2019. Saudara pimpinan, para anggota dewan, dan hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita tahu bersama bahwa Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia perwakilan Lampung telah melakukan audit atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019. Syukur alhamdulillah karena Allah SWT dalam melihat kondisi yang sempat terbatas gerak, ruang dan waktu di masa pandemi COVID-19 ini, atas kerjasama semua pihak, baik eksekutif maupun legislatif, atas pemeriksaan tersebut sesuai dengan LHP nomor 22 titik A garis miring LHP garis miring 18 titik BRT garis miring 06 garis miring 2020 tanggal 4 Juli 2020. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia perwakilan Lampung menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tahun 2019 telah disaksikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Ini berarti bahwa dalam 2 tahun berturut-turut kita dapat tetap mempertahankan opini WTP tersebut. Posisi keuangan pemerintah Kabupaten Lampung Tengah per tanggal 31 Desember 2019 yang meliputi laporan realisasi anggaran perubahan, 1 anggaran lebih, neraca laporan operasional, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas, serta disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan kita telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan APBD tahun anggaran 2019 sesuai dengan kebijakan yang telah kita tetapkan bersama melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, dan telah diselenggarakan secara terkoordinasi, terpadu, teratur, dan terukur berdasarkan ketentuan yang berlaku. Saudara pimpinan, para anggota dewan, dan hadirin
Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, pendanaan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan berdasarkan standar akuntansi pemerintahan dikategorikan ke dalam 3 bagian sumber pendapatan, yaitu 1. Pendapatan asli daerah, 2. Pendapatan transfer, dan 3. Lain-lain pendapatan yang besar. Secara keseluruhan capaian realisasi pendapatan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebesar 2.848.568.438 rupiah lebih, dengan uraian rincian sebagai berikut. Pendapatan asli daerah yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 193.634.175.000 lebih. 2. Pendapatan transfer yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana penyesuaian, alokasi dana desa, dan pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 2.251.406.000.000 lebih. 3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sesuai dengan laporan realisasi anggaran terrealisasi sebesar 149.809.387.000 lebih. Belanja daerah Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, belanja transfer bagi hasil pendapatan, dan belanja transfer bantuan keuangan terrealisasi sebesar 2.523.103.615.000 rupiah lebih. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang berbahagia, pembiayaan itu Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2019 terrealisasi sebesar 140.264.890.000 rupiah lebih. Dari hasil surplus antara pendapatan dengan belanja dan pembiayaan bersih, maka diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa tahun 2019 sebesar 210.840.000 rupiah lebih. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang saya muliakan, laporan perubahan saldo anggaran lebih pada 31 Desember 2019 terdiri dari saldo anggaran lebih awal dan mengenai saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar 139.955.000 rupiah lebih. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Lampung telah melakukan audit atas laporan keuangan Pemkab Lampung Tengah tahun anggaran 2019. Atas kerjasama semua pihak, eksekutif maupun legislatif, atas pemeriksaan tersebut sesuai dengan laporan hasil pemeriksaan tanggal 4 Juni 2020. PPK RI Perwakilan Lampung menyatakan laporan keuangan Pemkab Lampung Tengah tahun 2019 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material dan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Pemkab Lampung Tengah dalam 2 tahun berturut-turut dapat mempertahankan predikat WTP tersebut. Lukman menjelaskan posisi keuangan Pemkab Lampung Tengah per tanggal 31 Desember 2019 yang meliputi laporan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Pemkab Lampung Tengah juga telah berusaha semaksimal mungkin melaksanakan APBD tahun 2019 sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan bersama melalui perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan yang diselenggarakan secara terkoordinasi, terpadu, teratur, dan terukur berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kedua, harus kas bersih dari aktivitas investasi aset non keuangan, yaitu dengan adanya penjualan aset dan pengeluaran atas belanja modal selama tahun 2019 dengan nilai minus sebesar 347 miliar 86 juta 113.000 rupiah lebih. Tidak, harus saldo awal yaitu dengan adanya penerimaan pembiayaan tahun 2019 sebesar 140 miliar 609 juta 114.000 rupiah lebih. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang saya muliakan, saldo akhir kas pertanggal 21 Desember 2019 sebesar 200 miliar 10 juta 842.000 rupiah lebih. Dari saldo akhir kas tersebut terdapat pembatasan kas sebesar 29 miliar 234 juta 156.000 rupiah lebih yang merupakan dana alokasi khusus fisik dan non fisik serta dana non kapitasi DKR. Saudara pimpinan, para anggota dewan dan hadirin yang saya muliakan, laporan pengembangan ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar 3.235 miliar 504 juta 653.000 rupiah lebih dengan pembayaran sebagai berikut. 1. Saldo awal ekuitas sebesar 3.215 miliar 837 juta 533.000 rupiah lebih. 2. Surplus terhadap laporan operasional sebesar 18 miliar 612 juta 674.000 rupiah lebih. Tidak, dampak kumulatif perubahan di kebijaksanaan mendasar dikarenakan dengan penyusutan aset tetap konstruksi dalam pekerjaan menjadi aset tetap gedung dan proyeksi kapitalisasi aset tetap dengan nilai sebesar 1 miliar 54 juta 444.000 rupiah lebih. Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam mengantar laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Lampung tahun 2019. Sebelum saya menutup laporan ini, saya perlu informasikan kepada saudara ketua, wakil ketua dan para anggota dewan perwakilan bahwa tahun 2020 ini anggaran kita terkoreksi atau dipotong atau dipangkas sebesar 50% oleh pemerintah pusat. Karena itu saya harap kepada kita semua untuk memahami kondisi keuangan di daerah kita pada tahun 2020 ini. Karena semua itu mengalami COVID-19. Tentunya untuk memenuhi instruksi dari pemerintah pusat melaporkan kondisi keuangan kita dengan rekonstruksi, banyak kegiatan-kegiatan yang memang menurut pertimbangan tidak dapat dilaksanakan. Itulah anggaran-anggaran yang kita hapuskan. Tidak terkecuali anggaran dari sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kalimantan Tengah yang kalau tidak salah saya ingat itu sebesar 19 miliar. Ya Pak, saya lupa. Itu karena walaupun itu tidak kita potong atau kita kurangi, itu tetap juga tidak dapat dilaksanakan kegiatan. Kemudian juga Bapak dan Ibu, Saudara Ketua, Wakil Ketua, serta anggota Dewan yang terhormat, sebagai contoh, kalau kita tidak memenuhi
instruksi atau permintaan dari pemerintah pusat. Contohnya pemerintah yang lalu. Sampai dengan hari ini saya belum mendengar bahwa DAP-nya diluncurkan, artinya ditahan di pusat. Karena itu dengan kedisiplinan kita untuk memenuhi permintaan dari pemerintah pusat, alhamdulillah di Kabupaten Lampung Tengah tetap lancar dalam pelaksanaan anggaran. Demikian Bapak dan Ibu, sekedar informasi kepada kita semua supaya kita tidak saling curiga dalam menghadapi anggaran di tahun 2020 ini. Beberapa waktu yang lalu saya sudah memberikan penjelasan secara terbatas kepada seluruh ketua fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah ini. Demikian secara lengkap dan rinci laporan pertanggungjawaban tersebut telah kami sampaikan kepada Dewan Perwakilan dan kami persilakan untuk dapat mempelajari dan dibahas sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama dan dapat diletakkan menjadi peraturan daerah. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalankannya. Amin. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi. Bupati Lukman menegaskan LPPA tahun anggaran 2019 ini telah disampaikan terlebih dahulu kepada DPRD Lampung Tengah untuk dapat dipelajari dan dibahas, sehingga dalam waktu dekat dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah. Dari Lampung Tengah, Tika Sudarlis melaporkan.